Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat khususnya ibu-ibu ini ya. Saya kasih pantun biar tambah semangat ya Bapak Ibu. Siang-siang enaknya minum es buah. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya melimpah dan barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil hidayah wa bi ni'matil ukhuwah islamiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu Yang saya hormati para alimul ulama dan yang saya hormati Ketua PCM Kecamatan Gamping, PCA Kecamatan Gamping, pejabat daerah setempat, dan Bapak Ibu jamaah pengajian Taman Surga ini yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena nikmat hidayah itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hanya kepada hamba-hamba terpilihnya saja. Berbeda dengan nikmat harta yang Allah bisa berikan kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa memandang yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Allah berikan nikmat dunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya besutu lima wa yubsitu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah juga tahan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan rezeki yang sifatnya dunia itu Bapak Ibu tidak mandang dia itu soleh atau tidak, dia itu bertakwa atau tidak, Allah tidak pandang itu. Tetapi jamaah dirahmati Allah, ketika Allah memberikan nikmat hidayah, maka hidayah inilah yang kemudian Allah sebutkan dalam surat 28 Al-Qasas ayat 56, di mana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka kalau kita kupas ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan ada muncul kisah yang sangat familiar di telinga kita, yaitu kisahnya paman Nabi. Kira-kira siapa Bu paman Nabi yang dimaksud? Abu Thalib. Dimana kalau kita baca Sirah Nabawi, baik versinya Safiur Rahman Mubarakfuri atau kitab-kitab Sirah Nabawi yang lain, itu pasti kita jumpai bahwasannya dalam perjalanan dakwah yang disampaikan oleh Nabi, Abu Thalib ternyata tidak lepas dari perjuangan dakwah itu. Tetapi yang cukup mencenangkan, ya, mengherankan dan mengagetkan kita Bapak Ibu, dengan kedekatan yang dimiliki oleh Abu Thalib dengan Nabi Muhammad SAW. Namun hal itu tidak membuat Abu Thalib mendapatkan hidayah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat hidayah itu tentu harus kita jaga. Dengan apa? Di antaranya sering hadir di majelis
ilmu atau majelis taklim yang insya Allah hal itu sebagai salah satu sebab kita mendapatkan keistiqomahan dalam beragama seperti itu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda Bapak Ibu kepada para sahabatnya ketika itu, wahai sahabatku, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wahai sahabatku, kalau kalian yang sedang berjalan, mungkin kalian kok lihat ada taman surga, nah maka farta'u. Ada yang tahu arti farta'u itu apa Bapak Ibu? Ya, singgah, apa mampir ya Pak? Jadi ibarat ibu-ibu ya, ketika besok mau lebaran gitu ya, kita kalau pas lagi jalan tiba-tiba ada toko yang ada tulisannya yuk diskon 99% gitu ya. Wah, apalagi sembako ya Pak, pakaian, wah, gimana kita nggak tertarik untuk datang seperti itu? Itu hanya hal yang sifatnya dunia Bapak Ibu. Maka Nabi bersabda, kalau kalian di dunia itu lihat taman surga, ini taman surga, maka farta'u, kalian singgah di sana menetap dulu. Ya. Jadi kalian mampirlah ke sana. Kemudian para sahabat bingung ya, karena yang dipahami para sahabat, surga itu kan adanya di akhirat. Terus ya Bapak Ibu? Ya, sehingga sahabat tanya, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, yang dimaksud dengan taman surga ini kok nopo sih gitu bahasa Jawanya. Maka kemudian Nabi menjawab, yang dimaksud dengan taman surga adalah al-majalisul ilm. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majelis ilmu. Wa fi riwayatil ukhra al-majalisul dzikr. Riwayat yang lain mengatakan majelis zikir. Maka jamaah dirahmati Allah, kita semua pada kesempatan pagi hari ini tidak hanya sedang duduk di kantor PCM Gamping, tetapi kita sedang duduk di mana Bapak Ibu? Di taman surga. Di mana kalau kita sering hadir di taman surganya dunia, maka hal itu akan membuat kita mudah untuk masuk surganya Allah di akhirat nanti. Allahumma amin. Sebagaimana hadis yang cukup masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, nyuwun sewu, ada yang tadi dari rumahnya jalan kaki, boleh angkat tangan? Ya. Jalan kaki ada? Ya. Yang naik, yang jauh-jauh Pak, malah yang dekat-dekat datang boleh lagi. Yang rata-rata kendaraan ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya dengan apapun kita, yang pasti nggak ada yang naik unta kan Pak Bu? Ya, karena lebih mahal ternyata daripada motor. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengan apapun kita keluar dari rumah kita untuk menempuh suatu perjalanan, niatnya apa? Thalabul ilmi. Untuk mencari ilmu, maka hal itu akan menjadi penyebab kita mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kupas panjang sekali ya di sini Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan majelis ilmu itulah kita bisa benar caranya dalam rangka beriman kepada Allah. Kita bisa beriman kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara apa? Hadir di majelis taklim. Jangan kita sangka Bapak Ibu, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain yang hidup di zaman Nabi, mereka jangan kita anggap mereka itu nggak beriman tentang keberadaan Allah Bapak Ibu. Mereka beriman adanya Allah atau enggak? Beriman. Makanya sampai Allah tegaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, bahkan pembesar-pembesar kafir Quraisy ketika itu, tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, kira-kira jawaban mereka siapa Bu? Allah. Ya. Mereka meyakini tentang keberadaan Allah, mereka yakin tentang Allah itu ada dan bahkan Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Tapi kenapa Allah katakan mereka sebagai orang yang kafir? Karena mereka, mohon maaf, tidak beriman kepada Allah dengan cara yang benar. Ketika Nabi buat halaqah, ya, ketika Nabi buat majelis taklim, mereka gak mau datang, tapi malah mencela, menghujat, bahkan sampai ingin membunuh. Nauzubillahi min dzalik. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa digolongkan sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang setia, yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu perkenalan buatan Bapak Ibu? Belum ya? Mungkin ada beberapa yang udah nggak asing seperti itu, tapi banyak yang asing seperti ini. Siapa ini anak muda kok ngisi pengajiannya? Oke, Bapak Ibu mohon izin perkenalkan, nama saya Rizky Asidki.
Alamat saya di Sidokarto, Godian, Sleman, Bapak Ibu. Namun asal saya dari Jawa Barat ya. Ayah nuti Sunda di dia? Ayah? Ya, jadi asal saya dari Jawa Barat, Bogor itu kalau abdi saya, ayah saya, kalau umi saya dari Pangandaran, seperti itu. Dan alhamdulillah saya menetap di Jogja mulai tahun 99 Bapak. Ya, belum lama. Jadi alhamdulillah bisa sowan dengan Bapak Ibu sekarang. Saya biasanya aktif di PCM Godian Pak. Ya, kalau PCM Godian Pak Haris Darmawan ya. Akrab banyak di sana insyaallah. Nah, ini baru perdana saya ngisi di PCM Gambing. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab kita memperkuat ukhuwah Islamiyah kita dan memperluas silaturahim kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini karena pematerinya itu masih muda. Jadi Bapak kok tanya itu kenapa Pak? Saya seuzon ini. Sama Bapak alhamdulillah sudah berkeluarga dan alhamdulillah sudah Allah karuniai satu putra, dan ini yang kedua sudah mengandung usia 4 bulan yang kedua. Mohon doanya nih Bapak Ibu, semoga jadi anak yang soleh dan solehah seperti itu. Ya, sama Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Sama. Ya? Oke, kalau saya kebetulan saat ini bekerja di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta Bapak, daerah Biro Breja. Ada yang putra-putrinya di sana mungkin? Ada, Masya Allah, berarti dia sering ketemu ya. Oke, alhamdulillah. Alumni, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu bawa handphone semuanya ya? Ya, silakan Bapak Ibu mohon izin handphonenya boleh dikeluarkan dulu. Ya, ini kayaknya baru ini ya Pak ya. Ada pemateri minta ngeluarkan handphone. Ini bukan saya suruh minta sedekahkan, Bu, tenang aja Bu ya. Tenang aja. Baik, kalau sudah dikeluarkan handphonenya Bapak Ibu boleh silakan dibuka kameranya. Ya. Sudah ngapain ini kira-kira? Ini buah HP semua bukan? Ya. Kalau sudah buka kamera, Bapak Ibu boleh foto bebas apapun yang ada di sini, silakan. Mau foto selfie juga boleh Pak, nggak harus foto pematerinya ya Pak ya. Foto selfie boleh, snacknya juga boleh, atau foto teman sebelahnya juga boleh. Silakan Bapak Ibu, dan ini saya harapkan sunnah muakkad ini. Ya, dalam kajian kita pagi hari ini hukumnya sunnah muakkad ya. Kalau nggak sampai wajib ya Pak ya. Kalau wajib khawatir yang nggak bikin dapat sanksi gitu ya. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu kalau sudah. Oke, saya kasih waktu 5 detik ya biar serentak ya. 5 4 ya. 3 2 1. Sama ya. Kemudian Bapak Ibu buka aplikasi WhatsApp-nya monggo. Aplikasi WhatsApp-nya ya. Oke, baik. Ini yang sering ikut kajian saya mungkin ada yang pernah nih pasti dah tahu ini seperti itu. Oke. Kalau sambut silahkan foto tadi Bapak Ibu di-upload di SW ya. Kalau anak muda bahasanya SW ya, status. Ya, status WA. Tapi jangan langsung dikirim Bapak Ibu, kita akan buat captionnya bersama-sama ya. Ya, akan kita buat captionnya bersama-sama. Silahkan. Ini pada punya kuota semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah siap saya diktekan captionnya Bapak Ibu? Oke. Oh ya, saya tunggu Bu ya. Silakan. Ini saya kalau yang audiensnya 40 ke atas biasanya saya ketika dikte pelan-pelan Bapak Ibu. Karena saya tahu anak muda dengan orang tua itu ngetiknya pakai jari yang berbeda. Dari situ kita tahu nih generasi old atau generasi zaman now. Sambut. Masya Allah, selalu bawanya Quran ya luar biasa. Sambut ya Bapak Ibu. Oke, kita buat captionnya akan saya diktekan. Monggo Bapak Ibu, ini captionnya yang tadi sudah kita bahas sebetulnya. Barang siapa, monggo. Ya, barang siapa, ya saya pelan-pelan ya. Yang keluar dari rumahnya, ya, kita pakai hadis yang lain ya, man kharaja li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, bukan cari jodoh. Ada yang belum nikah di sini? Ya, biasanya nanti akan saya kasih pertanyaan banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka ia sedang berada, saya perlahan-lahan, di jalan Allah
sampai dia kembali. Dianya kecil Pak, artinya orang itu. Monggo kita baca bersama-sama nih Bapak Ibu biar kompak. Ya, 1, 2, 3. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Luar biasa. Kemudian di enter dulu Bapak Ibu, di enter, dikasih hashtag. Wah, hashtag itu apa ini? Pirsa nih Bapak Ibu, hashtag ya pagar. Iya, lambang pagar nih Pak. Yes. Hashtagnya kajian Taman Surga. Ini biar lebih meluas nih Bang, karena ternyata HP yang kita miliki itu bisa menjadi sarana dakwah. Jadi yang dakwah itu tidak harus yang ceramah saja. Dakwah tidak harus ceramah. Hashtagnya tadi dong kok? Kajian Taman Surga PCM Gamping. Ya, sampun Bapak Ibu. Sampun, anak ada yang cepat banget ini. Ini kayaknya udah biasa Ibu ya. Oke, dalam hitungan ketiga kita kirim bersama-sama dengan mengucapkan bismillah ya Bapak Ibu. Monggo 1, 2, 3. Silahkan dikirim bismillah. Mudah-mudahan status yang Bapak Ibu buat pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi salah satu sumber hidayah bagi para netizen yang dirahmati Allah ya. Karena netizen sekarang itu kalau komentar pedas-pedas ya Bu ya. Komentar sekarang itu tajam-tajam sekali gitu ya. Karena Nabi juga pernah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanan falahu ajrun wa ajrun man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Kalau misal Bapak Ibu ada orang ya yang kemudian mendapatkan hidayah disebabkan oleh kita, maka kita itu akan mendapatkan pertama pahala disebabkan kita mengajak orang itu, plus pahala karena kita mendapatkan kebaikan tadi, la yanqusu min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diberikan oleh kepada orang yang tadi kita ajak itu Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan ya status tadi bisa bermanfaat bagi kita dan para pembaca kita. Allahumma amin. Sudah siap materi Bapak Ibu? Ya, monggo HP-nya boleh dikondisikan lagi, nonton ini nggih. Enggak perlu dilihat, yang lihat udah berapa orang ini. Itu nanti aja kalau udah selesai Pak Bu ya. Udah selesai seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini tema kajian yang akan saya sampaikan, ada yang besok temanya apa? 3, luar biasa Ibu. 3 sumber kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu saya mau tanya dulu, mohon maaf, siapa yang pengen hidupnya bahagia boleh angkat tangan? Semuanya. Ya, ada yang belum angkat tangan ternyata Pak? Ya. Ini kayaknya lagi ada masalah ya. Baik, silakan turunkan. Siapa yang hidupnya pengen penuh dengan ketenangan, Bapak Ibu boleh angkat tangan dulu? Ya, ini jadi kayak acara motivasi. Baik, siapa yang ingin masuk surga, Bapak Ibu angkat tangan? Yang pengen masuk surga hari ini angkat tangan? Ada yang turun tangan gimana? Luar biasa. Kalau dijamin hari ini masuk surga, mau ya Pak ya? Masalahnya kita belum punya tiket surga Bapak Ibu. Beda kayak tiket bioskop. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas respon yang sudah diberikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pasti ingin menjalani kehidupan yang bahagia. Kita ingin memperoleh kehidupan yang serba tenang, serba mudah dan serba nyaman. Terus ini Bapak Ibu, maka jamaah yang dirahmati Allah, Islam memberikan banyak sekali solusi. Islam memberikan banyak sekali tips dan cara agar kita sebagai seorang muslim bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga ketika kita mungkin mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, kita tidak sampai pada tingkat putus asa, tetapi kita masih memiliki koridor-koridor yang membuat kita untuk bisa tersenyum meskipun sebetulnya kita sedang dalam masalah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, Bapak Ibu, mungkin kita ada yang banyak yang sudah hafal, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair, sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri seorang mukmin itu menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Dan kondisi itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar beriman, ya, bukan orang-orang yang berdusta. Maka tadi di ayat yang dibaca luar biasa, ya. Afahasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina amanu atau shadaqu. Jadi
apakah kalian itu akan mengira masuk surga sampai Allah itu mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman dan siapa orang yang berdusta. Senada dengan ini Bapak Ibu, surah ke-29 Al-Ankabut posisi kiri bagian tengah. Ya, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira mereka akan masuk surga sedangkan ya mereka itu belum diketahui siapakah orang-orang yang benar-benar keimanannya dan siapakah orang yang berdusta. Maka jamaah dirahmati Allah, orang yang akan mendapatkan kebaikan secara sempurna hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang keimanannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, maka Nabi melanjutkan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara. Seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kemudahan, kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Bersyukur. Ya, bersyukur. Kenapa? Karena kita sebagai seorang mukmin sudah tahu konsepnya Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur itu Allah pasti akan tambah kenikmatan kepada kita. Tambahan yang Allah berikan tidak selalu dalam wujud jumlah Bapak Ibu. Misalnya bulan ini, bulan Desember gaji kita 50 juta misalnya. Allahumma amin. Kita bersyukur lantas besok ditambah jadi 100 juta. Gak selalu seperti itu. Aminnya keras banget. Gak selalu dalam bentuk jumlah. Tapi yang pasti Allah akan tambahkan Bapak Ibu keberkahan yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang bersyukur. Karena mohon maaf Bapak Ibu, label hamba yang bersyukur itu ternyata tidak bisa diperoleh oleh setiap orang, bahkan tidak bisa diraih oleh setiap muslim. Kenapa bisa demikian? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sangat sedikit kali kata Allah, hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Kenapa? Karena bersyukur itu Bapak Ibu tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Meskipun alhamdulillah itu menjadi salah satu bentuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tetapi syukur itu apakah hanya cukup dengan itu? Tidak. Tetapi syukur yang sesungguhnya, nih, kalau makomat yang tinggi gitu ya, kalau kita mau benar-benar menjadi hamba yang bersyukur, selain kita mengucapkan alhamdulillah Bapak Ibu, maka kita berupaya untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menambah kedekatan kita kepada Allah, untuk membuat kita mendapatkan pahala di sisi Allah dan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Misal contoh HP Bapak Ibu, ini kan nikmat, ngerti sendiri? Ya. Supaya kita bisa dianggap sebagai hamba yang bersyukur, ya dengan salah satu contoh nikmat handphone, apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan handphone ini untuk kebaikan. Maka tadi saya ketika datang, nyon saya mungkin ada yang berhalangan bawa Quran, jadi bukanya handphone ada aplikasi Al-Quran. Mudah-mudahan itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur Bapak Ibu. Ya, tetapi di luar sana betapa banyak orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan handphone itu untuk melihat hal-hal yang negatif. Dia gunakan untuk menulis status-status yang ya, isinya adalah celaan hujatan kepada orang lain. Dia bikin status hidup itu begini-begini, padahal niatnya itu untuk nyindir orang lain. Ya, kalau yang dia sindir itu baca, bahagianya bukan main. Betul apa betul, Bro? Maka jamaah dirahmati Allah, kembali ke hadis tadi, kalau kita bersyukur seorang mukmin itu maka mendapat nikmat, maka dia bersyukur, maka itu menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan. Ya, wa in asabathu dharra, kata Nabi, kalau seorang mukmin mendapatkan ad-dharra. Ya, apa itu ad-dharra Bapak Ibu? Musibah, ya. Yang namanya hidup itu kan tidak selalu mulus. Terus nih Bapak Ibu, di sini saya lihat wajah-wajah lagi ada yang lagi ada masalah ini. Ya. Artinya apa? Setiap manusia itu pasti akan Allah berikan ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat al-Baqarah. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah, hidup itu akan selalu penuh dengan ujian. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu," atau ibtala wa fi riwayatil ukhra. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Allah akan coba dia. Karena dengan cobaan itu seorang mukmin tahu apa yang harus dia lakukan. Sobaro. Napa niku? Bersabar. Maka dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa hitungan. Jadi pahala orang yang sabar niku nggih Pak nggih, niku kita nggak pernah jumpai orang yang sabar pahalanya 100 tuh nggak ada. Ya.
Beda sama sholat. Kalau sholat berjamaah berapa pahala yang kita dapatkan Bapak Ibu? 27. Terukur dan tertakar. Baca Quran tadi kita berapa ayat yang kita baca? Satu hurufnya berapa kebaikan? 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, dan seterusnya, bisa cukup panjang. Jadi satu huruf yang kita baca kalau sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan tertakar. Tapi kalau orang yang bersabar Bapak Ibu, tidak ada ukuran pahala ya yang tertera dengan jelas dengan angka yang real gitu ya. Karena apa? Karena orang yang bersabar, pahala yang langsung itu, pahala yang diberikan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain ya, sebagai salah satu atau beberapa sebab ya, jangan grogi Bu ya. Ini karena kayaknya tegang banget ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan buat santai gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu biar nggak tegang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya ada banyak sekali sebab-sebab kita itu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hadis yang mungkin bisa sama-sama kita amalkan, kita cermati, di mana Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 1987. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, penerbitan Insan Kamil, posisi kanan bagian atas, tapi halamannya saya lupa Pak. Nah, di situ Nabi pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada yang bisa ngulangi Bapak Ibu? Yang bisa ngulangi? Ada doorpass-nya betul Pak? Mungkin ke pertemuan berikutnya bisa menyediakan doorpass ini untuk kalau bisa pematerinya saya. Ada yang bisa ngulangi Bapak Ibu? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Terus Pak? Ya, baru satu Pak, kurang 2 nih. Ini kurang sempurna hidupnya. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas. Yang ketiga, khuluqin hasanin. Luar biasa. Nanti minta kepanitiaan ya Pak. Gedang goreng. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Artinya apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Luar biasa Bapak Ibu. Kita kupas. Kalau kita bicara tentang takwa, ya, maka ketika kita buka Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu sangat banyak sekali. Kalau kita cari dalam Quran itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Tetapi kemudian jangan dirahmati Allah, Nabi menyertai kalimat haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Maka sebetulnya kalimat yang mungkin pendek banget ya, dimanapun kalian berada, ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Mengapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, di luar sana itu ternyata tidak sedikit ya, orang Islam yang mohon maaf, dia kelihatan bertakwa kepada Allah, dia berusaha untuk taat sama Allah itu hanya pada tempat tertentu. Contoh Bapak Ibu, ada saudara kita di luar sana yang sedang melakukan ibadah umroh atau haji, maka kita lihat di sana ibadahnya luar biasa. Yang kalau di rumahnya ketika di tempat asalnya dia nggak pernah sholat tahajud misalnya, ketika di sana menjadi rajin sholat tahajud. Yang mungkin sebelumnya nggak pernah baca Quran, tapi ketika umroh dan haji jadi rajin baca Al-Quran, dan seterusnya. Banyak ibadah-ibadah yang dia lakukan ya dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan mungkin ketika dia berada di rumahnya. Tapi mohon maaf, ketika kembali setelah selesai menunaikan ibadah haji ataupun umroh, mohon maaf, dia tidak berubah, tapi justru dia kembali kepada rutinitas yang biasa dia lakukan Bapak Ibu. Dan mohon maaf, rutinitas yang sering yang biasa dia lakukan itu ternyata ada unsur maksiat. Misalnya, kalau yang putri ketika mungkin haji umroh pakai hijabnya luar biasa syar'i, tapi ketika pulang dia balik lagi, ya nggak pakai jilbab, pakai bajunya lengan pendek dan seterusnya. Atau mungkin yang sebelumnya, ya mohon maaf, para oknum-oknum yang koruptor seperti itu kan kalau haji umroh kan ibadahnya luar biasa. Ketika balik lagi, lanjutin lagi korupsinya. Nauzubillahimin dzalik. Dan banyak sekali, bahkan mungkin kita sebetulnya. Mungkin kita, ketika kita berada di suatu tempat Bapak Ibu, mungkin ketika kita sedang dalam kondisi bersama, kita berusaha memakai pakaian yang ya supaya kelihatan takwa. Walibasut taqwa dzalika. Pembahasan ini panjang sekali Bapak Ibu. Kemudian ketika kita bersama dengan orang lain, kita akan berusaha menampakkan hal-hal yang baik. Betul atau betul? Ya. Tapi Bapak Ibu, apakah sama? Pertanyaannya, kondisinya ketika kita sedang dalam kondisi
sendiri. Itu yang berat Bapak Ibu. Terkadang kita kalau bersama-sama tadi ya, kita berusaha untuk menampakkan ketakwaan kita, berusaha menampakkan kedekatan kita kepada Allah. Sampai-sampai orang kira itu kita tuh orang yang khusyuk, orang yang alim dan seterusnya. Tapi ketika kita sendiri, kita mohon maaf, kita membuka hijab, kita membuka tirai, ya, yang mana kita bebas melakukan perbuatan dosa karena beranggapan Allah tidak melihat kita, atau mungkin Allah lemah pengawasan terhadap kita. Padahal innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu maha teliti sekali. Raqib artinya apa? Dekat. Qarraba yuqarribu. Ya, jadi Allah itu sangat dekat kepada kita. Makanya Al-Baqarah ayat 186 posisi di bagian bawah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku itu dekat. Bukti Allah dekat kalau dalam ayat ini uji budak wa tadda'i dada'an dan seterusnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita Bapak Ibu berusaha jujur kepada Allah, ini nasihat juga untuk pemateri. Kalau kita berusaha jujur kepada Allah dalam kesendirian kita, kita berusaha bertakwa kepada Allah baik dalam keramaian maupun dalam sendiri, percayalah Bapak Ibu, hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Hidup kita akan penuh dengan ketentraman, ketenangan, dan banyak sekali kemudahan yang Allah akan berikan dalam setiap kehidupan kita, urusan-urusan kita. Maka jangan dirahmati Allah, Allah pun menegaskan tadi tentang takwa dalam Quran itu tidak hanya dalam satu ayat. Ya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab kenapa Allah tidak cukup hanya dengan satu kata takwa dalam satu ayat, tapi Allah banyak katakan takwa dalam banyak ayat Quran? Ada yang bisa jawab kenapa? Karena salah satu jawabannya, karena mohon maaf, manusia itu sifatnya lupa dan lemah. Dalam surah An-Nisa Allah firmankan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kami ciptakan manusia itu dalam kondisi yang lemah dalam berbagai hal. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kelemahan fisik kita, sekarang kita kan sudah masuk di musim hujan ya Pak. Ya, kemarin kita pas musim panas gitu ya, tiba-tiba masuk musim hujan, berapa banyak di antara kita yang langsung tiba-tiba flu? Banyak ya Pak ya. Ada yang sampai sekolah itu, sampai satu kelas di tempat saya itu diliburkan karena khawatir nular, seperti itu. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan itu menandakan fisik kita itu lemah. Itu baru fisik ya Pak ya. Itu baru fisik. Pikiran kita, akal kita itu lemah juga Bapak Ibu. Kita gak bisa menjangkau sesuatu yang di luar akal kita. Makanya mohon maaf, ada beberapa keyakinan ya, yang mereka itu nggak meyakini akan adanya azab dan nikmat kubur. Kenapa kok mereka tidak meyakini itu? Karena nggak masuk akal. Itu kan menandakan akal kita sebetulnya lemah ya. Maka dalam surah Ar-Rahman kan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fudhu la tanfudhuna illa bisultan ya. Kalian nggak bisa menembus langit dan bumi wahai jin kecuali dengan kekuatan. Ya, kalau kita bahas sultan itu apa, itu juga panjang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara bentuk kelemahan kita sebagai manusia, kita itu tidak selalu bisa dalam kondisi ketakwaan, takwa dan taat kepada Allah. Betapa sering kita itu ketika ibadah Bapak Ibu, mungkin ketika ibadah kita khusyuk, kita sedang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita selesai ibadah, apakah kondisi hati kita sama? Saya rasa tidak. Saya rasa bahkan Bapak Ibu jangan jauh-jauh deh. Kita ketika sholat pun betapa banyak di antara kita, bahkan mungkin saya sendiri, ketika kita sholat masih ada pikiran-pikiran dunia yang kita pikirkan ketika sholat, betul? Sampai-sampai lupa rokaatnya, ini rokaat kedua, rokaat kelima, rokaat keempat dan seterusnya. Sampai bacaan pun kita lupa. Dan setelah itu tanda kita lemah. Makanya Allah Bapak Ibu menegaskan tentang takwa itu tidak hanya dalam satu tempat. Maka jamaah dirahmati Allah, makna tentang takwa ya Bapak Ibu. Takwa itu apa sih Bapak Ibu? Monggo Pak, takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Mas Lukman, silakan, takwa itu apa Mas? Patuh terhadap apa Mas Lukman? Patuh terhadap larangan? Coba diulangi Mas. Nanti khawatir jadi viral ya. Patuh meninggalkan segala luar biasa. Dalilnya apa Mas Lukman? Baik, luar biasa. Jadi definisi takwa itu sepakat kita Bapak Ibu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi
larangan Allah. Ternyata definisi itu diambil dari salah satu hadis yang mungkin kita sudah banyak yang familiar mendengar hadis itu, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada seorang pemuda. Bagaimana lafadznya? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, saya akan mengajarkan beberapa nasihat kepada Anda. Apa itu yang pertama? Ihfazillaha. Lanjutannya apa? Yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Yang pertama. Yang kedua, ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan senantiasa mendapati Allah itu ada di hadapanmu. Dan kemudian disyarah oleh para ulama, maksud menjaga Allah yang pertama itu adalah menjaga perintah Allah dengan berbagai macam bentuk perintah yang kita sama-sama sudah mafhum. Yang kedua, menjaga Allah itu maksudnya menjaga larangan Allah, yang artinya kita menjauhi hal-hal yang sudah Allah larang. Maka itulah definisi takwa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka mohon maaf, kita diperintahkan untuk senantiasa hidup di atas kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena mohon maaf, kita itu kan pasti semua akan meninggal, benar sih Bapak Ibu? Ayat yang sudah masyhur adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ada di antara kita yang gak mau meninggal? Boleh angkat tangan? Pasti kita pengen meninggal. Siap meninggal Bapak Ibu? Nah itu pertanyaannya ya. Pertanyaan yang sangat berat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap nafs ya, nafs ini kalau kita bahas juga panjang, sampai Bapak Ibu yang bertugas nyabut nyawa kita itu siapa? Malaikat Israel. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya sampaikan, nanti monggo bisa dicari lebih dalam lagi seperti itu. Sebetulnya kata malaikat Israel itu kalau kita coba cari, ternyata mohon maaf tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Lantas dari mana kata Israel itu kita dapatkan? Dari kisah-kisah riwayat Israiliyah yang bersumber dari ahlul kitab. Maka sebagian kaum muslimin, mohon maaf, sebagian kaum muslimin mengambil kata malaikat Israel yang disematkan kepada malaikat yang mencabut nyawa. Karena apa? Ada riwayat dari Israiliyah. Kalau sebagian ulama berpendapat ada hadis Nabi, kalau misal ada informasi dari orang-orang ahlul kitab, pertama kita tidak boleh mendustakan, itu yang pertama. Yang kedua juga tidak boleh membenarkan. Artinya apa? Dalam istilah fikihnya tawakuf. Tawakuf itu artinya kita nggak komentar sama sekali. Maka kalau kita baca Al-Quran maupun Al-Hadis, ternyata mohon maaf, yang bertugas mencabut nyawa manusia adalah malaikat maut. Malaikat maut. Nanti bisa dicari ya Bapak Ibu, nanti kalau misal ada yang menemukan, monggo bisa japri saya biar saya revisi seperti itu. Maka jangan dirahmati Allah, malaikat maut pun yang bertugas mencabut setiap nyawa manusia, ya, itu pun nanti di hari kiamat akan mati Bu, akan meninggal, betul ya Bu ya? Seperti itu. Itu malaikat maut. Bahkan sampai nanti di hari kiamat itu Bapak Ibu, ada yang namanya al-maut sendiri. Kematian itu akan Allah hadirkan dalam wujud seekor apa? Mohon maaf, ada hadirin di sini, ada orang. Jadi dalam wujud seekor domba, kambing, betul. Dalam wujud seekor kambing itu al-maut Allah hadirkan dan Allah sembelih. Ya, akan disembelih ya. Allah siapa yang menyembelih, tapi yang pasti al-maut itu akan disembelih sebagai isyarat tidak ada kematian setelah ini. Maka kita saksikan Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat-ayat Quran, orang-orang yang mendapatkan siksa neraka ketika mereka, mohon maaf, orang yang hidup di dunia, kalau kepala mereka dipenggal, meninggal betul Bapak Ibu? Meninggal. Tapi kalau di neraka ya, orang dipenggal kepalanya, meninggal betul? Tidak. Maka la yamutu fiha wala yahya. Mereka itu enggak hidup dan juga enggak mati Bapak Ibu. Maka siksaan itu akan terus berulang seperti itu. Maka jamaah dirahmati Allah, ketika kita mengharapkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya, maka tentu Bapak Ibu kita harus membiasakan diri untuk melakukan ketaatan. Karena ada kaidah dari para ulama, man 'asya 'ala syai'in famata 'alaihi. Barang siapa yang memiliki kebiasaan di atas sesuatu, ya, maka besar potensinya orang ini, mohon maaf, meninggal dalam kondisi di mana dia ketika melakukan kebiasaan yang sering dia lakukan Bapak Ibu. Maka kita ketika lihat handphone Bapak Ibu, ya, kita jumpai tidak sedikit video-video orang yang meninggal dunia itu kondisinya berbeda-beda.
Ada yang mohon maaf orang lagi main judi tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang lagi minum minuman keras tiba-tiba meninggal dunia. Itu kan sebagai isyarat berarti orang ini dalam hidupnya sering melakukan perbuatan demikian. Ya, yang main judi ya sering main judi, ya yang sering minum minuman keras sering, berarti yang meninggal dalam kondisi minuman keras berarti sering minum minuman keras dan seterusnya Bapak Ibu. Dan tidak sedikit kita saksikan video ya yang luar biasa. Ada orang yang meninggal dalam melakukan ketaatan, sedang melakukan ketaatan, lagi sholat Bapak Ibu, lagi sholat, lagi sujud, luar biasa ya Bang ya. Itu orang lagi sujud, itu posisi terdekat seorang hamba dengan Allah. Tiba-tiba Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa orang itu, betapa luar biasanya ya. Kok bisa orang ini meninggal dalam keadaan sujud Bapak Ibu? Jawabannya iya, karena orang ini memang punya kebiasaan sujud ya. Tidak hanya ketika sedang berjamaah, tapi ketika di rumah ya, ketika di rumah dia sering melaksanakan sholat, luar biasa. Dan betapa banyak orang yang meninggal ketika sedang baca Quran ya, baca Quran surat apa, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang ceramah, ini videonya juga viral sekali, lagi ceramah ya Pak ya. Ini kalau saya meninggal tapi jarang ya Pak ya. Bapak Ibu, bahkan luar biasa, tidak hanya dalam kondisi ceramah, tetapi sedang menyampaikan hadis. Apa itu hadisnya? Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Meninggal Bapak Ibu. Oh ini aman, ini aman. Meninggal luar biasa Bapak Ibu. Maka jangan dirahmati Allah, husnul khotimah itu konsepnya itu kompleks, sangat banyak ya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mohon maaf, kita itu mohon maaf tidak hanya cukup dengan berdoa saja ya. Tidak hanya cukup dengan berdoa, tetapi harus ada usaha yang kita lakukan agar kita bisa mencapai husnul khotimah yang kita harapkan. Makanya konsep kesuksesan di anak muda itu ada istilah namanya duit Bapak Ibu ya. Duit masuk mana kepanjangannya? Doa, usaha, ikhtiar. Berarti tidak hanya diketahui oleh orang-orang muda ini, anak-anak muda ya. Jadi duit ini Bapak Ibu kita bisa terapkan dalam konsep ketika kita mengharapkan husnul khotimah. Kita doa ya iya, usaha juga harus iya ya. Ikhtiar, kita berusaha, ya Allah saya doa, ya Allah saya pengen meninggal dalam kondisi apa misalnya. Kita perbanyak amal yang kita berharap meninggal di atas kebiasaan itu atau atas perbuatan kita itu Bapak Ibu. Kemudian tawakal, kita serahkan semua kepada Allah. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak janji ya di dalam Al-Qur'an, di antaranya surah ke-65, surat apa? Ada yang tahu? At-Tolaq ya, ayat 2 sampai 5, halaman sebelah kiri ada 5 janji yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa Bapak Ibu. Yang pertama apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama Allah pasti akan berikan jalan keluar pada setiap permasalahan hidup yang dia miliki, sebesar apapun masalah yang dia hadapi Bapak Ibu. Maka mohon maaf, kita sebagai seorang muslim jangan sekali-kali ketika kita sedang dapat masalah, dapat musibah, dapat ujian, kita larinya ke dukun. Bahasa sekarang orang pintar. Berarti yang lain orang kurang pintar itu. Ya. Maka jangan dirahmati Allah, jangan sampai ya. Kenapa? Karena kalau kita minta tolong ke mereka, mereka itu sebetulnya nggak bisa apa-apa, karena mereka itu juga minta tolong kepada siapa? Jin, betul. Surah Al-Jin ya, ayat 6 posisi kiri bagian tengah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa, kata Allah. Jadi ada orang-orang ya, manusia-manusia kalau ada keperluan, nggak harus ada masalah, dia ada keperluan, tiba-tiba dia itu minta bantuan kepada jin Bapak Ibu. Laki-laki dari kalangan jin. Apakah hal itu dibenarkan dalam Islam? Tidak boleh. Ya, fazaduhum rahaqa, kata Allah, maka tidaklah mereka itu mendapatkan tambahan melainkan kesesatan dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita bertakwa kepada Allah, sebesar apapun masalah kita, Allah pasti kasih jalan keluar. Yang pertama, yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janji Allah yang kedua ketika kita itu bertakwa, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bapak Ibu pernah merasakan dapat rezeki dari arah yang enggak Bapak Ibu kira sebelumnya? Sering ya Pak ya? Bahkan mungkin nanti setelah pulang dari sini Bapak Ibu kita dapat rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Coba alamin. Yang punya hutang banyak Allah kasih untuk melunasi hutang itu. Ya, kita lihat yang paling keras suaranya siapa tadi?
Jadi ada kisah Bapak Ibu ya, ada nama sahabat kunyahnya namanya Abu Umamah ya. Abu Umamah, sinten Bu? Abu Umamah. Suatu ketika Abu Umamah itu sedang dapat masalah, banyak sekali ujian yang dia hadapi, ternyata lagi kelilit hutangnya sangat besar sekali. Kemudian dia karena sedang dapat masalah, akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dia berada di dalam masjid meskipun ketika itu bukan waktu untuk didirikannya sholat. Artinya dia memperbanyak ke masjid supaya dapat kemudahan dari Allah. Tiba-tiba Nabi datang dan kemudian kaget. Wahai Abu Umamah, kenapa kau ada di sini? Kan sekarang itu bukan waktu sholat gitu ya. Kemudian Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu sedang ada masalah. Saya sedang sedih, saya sedang terlilit hutang seperti itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang apabila engkau baca doa ini Allah akan menghilangkan kesedihan dari dalam dirimu dan Allah lunasi hutang-hutangmu? Maka Abu Umamah mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu. Maka Nabi mengajarkan suatu doa yang mungkin kita sudah banyak yang hafal, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal qalb wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Luar biasa. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ini, kemudian Abu Umamah mengamalkannya Bapak Ibu, dan ternyata apa yang terjadi? Allah berikan ya rezeki untuk bisa melunasi hutang-hutangnya Abu Umamah itu Bapak Ibu. Itu kisah dulu, dan kalau kita lihat kisah-kisah sekarang saya rasa banyak nih Bapak Ibu, dan bahkan di antara kita atau mungkin semuanya gitu, kita semua kita pernah merasakan itu. Lagi ada musibah, lagi perlu sesuatu ya Pak ya. Bahkan mungkin nggak terlalu butuh, tiba-tiba terbesit kok pengen bakso gitu ya. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, ada yang nganterin, bahkan gak harus beli masuk rumah. Tiba-tiba tetangga sebelah, monggo Pak bakso. Luar biasa ini. Padahal baru terpikirnya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Maka orang-orang yang bertakwa, janji Allah yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang ketiga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan yang mudahkan setiap urusan-urusan itu Bapak Ibu. Ya. Maka kalau kita pengen mudah urusan-urusan kita Bapak Ibu, nggak usah pakai cara-cara yang susah gitu ya. Nggak usah pakai cara-cara yang rumit. Cukup pertama, selain usaha yang ada arahnya gitu ya, ikhtiar itu kan maknanya usaha kita yang relevan gitu ya. Selain itu kita tambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka Allah pasti akan menjadikan setiap urusan-urusan kita itu mudah ya. Apalagi kemarin ada CPNS ya Pak ya. Tes CPNS itu banyak yang kemudian didapati bahwa jimat, bawa contekan, bawa ini, terus banyak sekali Bapak Ibu ya. Itu dah nggak perlu seperti itu, karena kita punya konsep ikhtiar dan tawakal itu. Kalau kita bertakwa, Allah pasti akan berikan kemudahan. Ya kalaupun nggak lolos, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu Bapak Ibu prinsip seorang muslim ya. Man taraka syai'an lillah awadtuhu khairan minha, kata Nabi. Barang siapa yang meninggalkan something because Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, ini benar nggak bahasa Inggris tadi ya? Pokoknya ketika kita itu meninggalkan sesuatu niatnya karena Allah, mencari ridho Allah, percayalah Bapak Ibu, Allah akan berikan, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Percayalah itu Bapak Ibu. Ya kadang kita, masa sih? Karena maaf, iman kita kadang ya belum naik. Ya, karena iman itu kan kayak harga sembako Bapak Ibu, naik turun ya. Bagian ntar mau lebaran naik tuh. Nah, yazid wa yankus, konsepnya yazid bi taatillah wa yankusu bi maksiatillah. Iman itu akan meningkat ketika kita bertakwa kepada Allah, melakukan ketaatan, dan iman itu akan menurun ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Oke lah, kembali ke janji Allah. Sampai jam berapa Pak? Jam 8 pas. Wah luar biasa. Ini baru satu tips Bapak Ibu. Nanti yang kedua kapan ini? Nah, jadi Bapak Ibu kita lanjutkan janji Allah. Itu kecepatan ya Pak ya? Oh iya Pak. Oh Masya Allah. Jangan saking semangat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janji Allah yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca beberapa ayat dalam Quran dan hadis-hadis Nabi khususnya tentang puasa, ya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa niatnya ikhlas karena Allah, dia mengharapkan balasan hanya dari Allah, maka hal itu akan menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah tadi, menjalankan perintah Allah.
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, surat Hud ayat 114. Kalau kita melakukan kebaikan, maka itu menjadi salah satu sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Bapak Ibu, wa yu'dhim lahu ajra, kita akan mendapatkan balasan pahala yang sekian kali lipat banyaknya dari amal yang kita lakukan. Jadi ketika misalnya kita melakukan perbuatan ibarat kalau kita infak, Bapak Ibu, kita infak, tadi ada infak ya Pak ya? Infak misalnya katakanlah 100.000. Apakah balasan yang Allah berikan kepada kita hanya 100.000? Tidak, Bapak Ibu. Al-Baqarah 261. Gimana konsepnya? Al-Baqarah Ali Imran ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kalau kita infak di jalan Allah, niatnya harus ikhlas ya. Syaratnya harus ikhlas Bapak Ibu. Jadi kalau dalam surah Al-Mudaththir itu kan wala tamnun tastakthir. Jangan kita melakukan kebaikan, mohon maaf, dalam rangka niatnya itu karena dunia pengen dapat balasan yang lebih banyak. Ya, maka dalam surah Al-Insan surah 76 ayat 9 posisi kanan bagian atas, innama nut'imukum liwajhillah. Kita itu kalau memberikan bantuan kepada orang lain, pastikan niatnya karena apa? Allah. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya enggak minta sama sekali balasan apapun dari Anda, bahkan ucapan terima kasih. Maka Bapak Ibu, kita kalau memberi bantuan kepada orang lain, orang itu enggak bilang terima kasih, jangan sakit hati. Wah, ini kok malah dibantu, malah enggak terima kasih, malah ngece, malah kok cuma semene, malah enggak tahu terima kasih Bapak Ibu. Maka dengan cara itu Allah akan membuat kita itu untuk ikhlasnya bertambah. Ya, makanya la nuridu minkum jazaa'an wala syukur, enggak minta balasan sedikit pun dan enggak minta sama sekali ucapan terima kasih. Dah kalau kita bantu ya udah bantu aja, niatnya ikhlas karena Allah. Kita kembali ke tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita infak 100.000, pasti Allah akan lipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Itu dari Allah. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan balasan dengan jumlah yang lebih besar dari amalan yang kita lakukan Bapak Ibu. Ini masih ada 2 tips sumber bahagia. Mau dilanjutkan atau besok aja? Ya, kayaknya besok aja nih Bang ya, karena kebetulan habis ini saya pun juga masih ada jadwal di luar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan kemudahan untuk bisa silaturahmi kembali Bapak Ibu. Tetap semangat, semoga yang satu ini bisa kita amalkan terlebih dahulu. Insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kebahagiaan, sehingga kita mendapatkan gelar Al-Muttaqin. Allahumma amin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian kajian yang disampaikan oleh Pak Ustaz Rizky Al-Siddiqi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Dan 2 lagi yang belum tersampaikan, insya Allah besok kita tagih. Bapak Ibu, infak pada hari ini masuk 602.000 rupiah. Alhamdulillah. Marilah acara ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.